والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. مجلة الحرب المطيبة ويكتب أبد الأمين وظهر الظاهرين رضي الله عنا وعنكم وعن المسلمين. وقال رضي الله عنه وقد ظن الظانون أنه يجوز وضع الأحاديث في فضائل الأعمال وفي التشغيل في المعاصي. Dan sungguh menyangka oleh orang yang menyangka bahwa boleh mengatakan sesuatu yang bukan hadis dipadahkan itu hadis. Ada yang menyangka yang kada hadis dipadahkan hadis untuk membangkitkan orang beramal ibadah dan untuk mengancam orang mengerjakan dosa. Wa za'amu anna al-qasda minhu sahihun, dan mereka mengira tujuan baik mereka itu bujur saja. Wa huwa khata'un mahdud, namun yang sebenarnya yang mereka sangka itu salah besar. Mengatakan yang ada hadis itu dipadahkan hadis agar orang rajin ibadah atau orang antis menjauhi dosa. Parasainya dengan cara itu bagus saja, padahal cara itu salah. Salahnya qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karena Nabi pernah bersabda, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta lawan aku, ujar Nabi, nang kada hadis dipadahkannya itu dari aku, nang kada pernah aku jersidin bersuara dipadahkannya itu suara aku. Dilakukannya semua itu dengan sengaja, maka orang itu sama beolah wadah inya begana kena di dalam neraka. Artinya inya itu masuk neraka dan inya sendiri sepertinya nang memikir wadah di neraka. Nah, ini terjadi lawan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan guru-guruan. Kadang-kadang menjual ngaran guru itu kan payu, ujar guru, ya. Padahal guru kada suah berpender kayak itu. Orang mendengar ujar guru masih, tujuannya memang supaya masih dan nang menggawi dosa supaya ampun. Tapi nang seorang berpadah ujar guru itu, ujar guru tadi itu ada ujung sama ujar Nabi kan kayak itu. Padahal Nabi tidak pernah ngomong seperti itu. Padahal Nabi tidak pernah menyampaikan hadis seperti itu. Inya berpadah ujar Nabi. Nah, ini jelas. Pertama dalam kitab ini, satu, menyatakan Imam Ghazali Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali radhiyallahu anhu, hukum yang kada hadis dipadahkan itu salah dan sama menyurong diri masuk ke dalam neraka. Ya,
kalimat ini tadi. Yang kedua, Sidin pengarang kitab ini sangat amat tahu cara menulis sebuah hadis dalam karangan. Artinya, kitab Ihya Ulumuddin itu ada yang mengatakan hadis-hadisnya itu dhaif. Kitab Ihya Ulumuddin ada yang membahas hadis-hadisnya dhaif. Sedangkan pengarang Ihya tahu betul aturan meletakkan hadis, tahu betul apa yang harus ditulis dalam karangan beliau. Dan lebih daripada itu, setiap bab yang beliau tulis, misalnya bab syukur, bab sabar, bab apapun, itu pasti ada hadis sahih yang benar dan betul. Walaupun orang menyebut yang lain-lainnya itu hadisnya ada dhaif, tapi hadis dhaif yang ditulis oleh Imam Ghazali sama dengan pahamannya dengan hadis sahih yang beliau tulis. Dan beliau memang tidak melalui prosedur hadis. Beliau langsung qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, telah bersabda Rasul. Tidak ada menyebut anwa'an dari anu enggak ada. Kenapa? Karena beliau yaqobatan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang beliau sampaikan sesuai dengan hadis yang sahih. Dan hukum menyampaikan hadis dhaif untuk fadilat amal itu semua ulama boleh. Nah, jadi Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali ini adalah beliau seorang ulama, pangkatnya seorang wali kutub, presiden wali, dan beliau adalah diangkat oleh Allah qutubul ulama, pemimpin seluruh orang ada. Kehebatan ilmu beliau, kebesaran ilmu beliau, keagungan ilmu beliau itu enggak ada yang menandingi sampai akhir zaman. Sebagaimana enggak ada yang menandingi akan kehebatan maqam, yaitu masalah hati dengan maqam kedudukan martabat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dan tidak ada satu orang pun yang bisa menandingi kedudukan maqam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu Tuhan yang mengatur. Sebagaimana Rasulullah nabinya kita, itu enggak ada satu nabi pun yang menandingi akan kehebatan beliau. Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Walaupun beliau khatamun nabiyyin, bisa. Nah, jadi ternyata tuh satu punya hadis sesuai prosedur ya. Hadisnya sahih sampai apa? Hadisnya hasan sampai apa? Kalau hadisnya itu dhaif tapi ada fadilat untuk beramal, silahkan masih boleh. Tapi yang dilarang ada hadis dipadahkan hadis. Satu itu yang dijaga. Yang kedua yaitu tadi kita harus beradab. Nah, sampai jerguru terus wah. Apalagi sampai ke desa-desa udah disuruh guru mengajar. Mengajar apa? Mengajar titik. Ada mengajar manusia apa? Ada orang masih, apalagi pernah menampilkan gambar. Nah, dan apa gambar? Nah, waktu dapat gambar ini udah dapat izin. Akhirnya orang desa kesian inggih pun. Padahal kada bujur misalnya, padahal kada pernah.
akhirnya terlibat perburuannya. Lalu sampai berita, jujurkah guru biar menyuruh si Anu mengajar, si Anu mana ini Jisidin? Ngarani Jisidin tahu. Apalagi bebannya. Jadi yang kedua itu atau berbandar biasa kalau lawan siapa. Yang ketiga justru itu kitab-kitab yang dicetak itu hendaklah belajar dulu sama guru, karena kadang-kadang cetakan itu salah. Ngaran di mesin nang mencetakkan dan cetakan itu menyata salah kalau berguru kan guru nang menuduhakan ini disidin kurangnya, ini disidin lebihnya, coret karena cetakan. Sama dengan hadis yang sahih dari Abdul Razak masalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dalam sunan beliau itu dicoret oleh orang yang ngirim. Lalu cetakan-cetakan yang kemudiannya tidak tertulis hadis Nur itu. Adapun cetakan yang awal itu ada hadis Nur itu. Lalu yang di bawah mengatakan dalam Sunan Abdul Razak itu nggak ada hadisnya. Karena memang di buku di kitab dia nggak ada. Karena cetakannya memang nggak ada. Bekarasan di karasinya. Kenapa memang ada? Ada yang memegang cetakan awal, ada hadis masalah Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tertulis dalam Maulid Al-Habsyi. Habib Ali bilang, inna awwala syai'in khalaqahu Allah qabla al-asya' nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nur. Ahadisnya al-masyhur kata Habib Ali. Artinya ditambah lagi karena Habib Ali itu menyatakan bahwa hadis Nur itu ada. Dan lagi di dalam Maulid Ad-Dibai hadis Nur itu ada. Maka berkat Nur Nabi Muhammad yang ada di sulbi Nabi Nuh selamat daripada tenggelam di kapal. Jika ada Nur Nabi Muhammad di dalam awak Nabi Nuh itu, maka Nabi Nuh ada selamat. Begitu juga di awak Nabi Ibrahim, dicucul olehnya Namrud, ada memakan api lawan awak Nabi Ibrahim karena ada Nur Nabi Muhammad. Itu tertulis dalam Maulid Ad-Dibai. Jelas? Paham? Maka Maulid Dibai orang bahari main menarda nambah ancangan urat bulu karena mereka asli suara makanan jam 12:30 yang dimakan banyu susu lawan ilat sate, maksudnya wadah itu kayak ilat sate. Tertengah main istirahat dulu tak sebelum kalam ilahi lawan ceramah Maulid Dibai dulu. Bahkan ada gampangan hanyut lagunya jam 9:30 9:30 marhaban ya nu'aini marhaban. Penganturan beli banyak marhaban jaddan Husaini marhaban. Sautanlah hafalan kampung-kampung inya bilang Maulid itu dalam tiap malam di rumah sini, di rumah sini, di rumah sini, di rumah sini. Makanan nggak ada repot, ada nang wadai, ada nang banyu. Ini kan pergi Maulid ini tuh. Banyak harum
bertahan betul berminyak pulang balik bandak pikat pulang duit wadah macam bandak banyu semuanya. Artinya apa? Tersebut kisahnya Nur Nabi Muhammad itu dalam karangan maulid, dalam maulid al-azab fal-kullu minhu fil haqiqatil mubtada cerita Nur Nabi Muhammad. Lalu ada kitab yang mencoret hadis Nur itu. Nah, karena apa? Ingin diri dengki. Sebagaimana yang terjadi sebelum Rasulullah lahir, itu ngaran Muhammad itu dicoretnya orang-orang kafir. Yang ada tulisan di dalam Injil. Cuma coret sebuting timbul dua, coret dua timbul empat, melawan. Dan Nabi Isa telah menyampaikan akan datang Nabi akhir zaman namanya Ahmad. Udah tertulis bahkan diomongkan oleh Nabi Isa. Mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dicoretnya ngaran Muhammad, ngaran Ahmad itu. Kenapa? Ini kadang. Jadi hati-hati kalau ngaji kita, kalau nandang kabar ke ujar guru, julung jadi kalau mau betul kan boleh buka. Ujar guru kita ini apa sampai jual ulang. Apa namanya itu namanya jual. Jadi macam-macamnya. Padahal misalnya guru kan ada nyuruh. Jadi ada nyuruh, jangan ada nyuruh. Kurang lebih ini guru ada nyuruh. Cuma untungnya yang bisa-bisa. Wahala takiu illa li daruratin wala darurata itu sisi menduhatun anil jildi. Ini dilakukan kecuali darurat dan masalah menyampaikan agama sejujur-jujurnya itu kan ada darurat. Sampai tegas lagi Nabi ngomong baik jujur walau pahit, sampaikan walaupun pahit. Sampaikan aja urusan nanti nama ada ya Allah. Menghukum halal berakan halal, mengharam berakan haram, mensyubhat berakan syubhat, munya kafir berakan kafir, munya bid'ah berakan bid'ah, munya Islam berakan Islam. Bahasanya terserah. Iltasidqi manduhatun anil kirdi. Karena jujur itu masih luas. Hawa aja anil kirdi meninggalkan dosa. Adista masih kawa jujur. Nah jadi hati-hati. Banyak ini kajian jualan tahu kitabnya di mana. Sembahyang 4 rakaat malam Jumat habisan Ramadan niatnya kodoan maka menggugurkan seumur hidup dan kita kada suah bahadis lagi bahadisnya. Aku tak gunakan masalah itu hadisnya sudah belajar. Jadi pertama jawaban pada jujur itu hadis dan itu dikeluarkan oleh sekelompok orang yang sasar yang mengatakan seperti itu. Jadi mengkodokannya 10 juga mengkodoknya kenyamanan. Misalnya 2 rakaat ya memang atau 4 rakaat saja bantu pak habis kenyamanan. Orang Islam atau kafir nyala seminggu betul Islam pulang wajib mengkodok. Apa namanya kodok? Semua meninggal tanpa kecuali. Kenapa? Jadi kejamnya itu supaya kafir. Orang Islam
Bila tertinggal balik wajib mengkodok. Kenapa? Supaya jangan tertinggal sembahyang. Lagi anu-anumannya. Jadi kita ini menyayangi anak-anak, sembahyang subuh bangun, jadi yang berdulu baik. Belum berduli aja anak kayak berhadangi di tangan mana bersibur dari kemana bangunan. Orang balik tarik di batis, jamin balik. Supaya apa? Sembahyang. Ada nama apa? Lalu terbiasa, yang sudah terbiasa ada 3 lagi paling sebulan menggaratak itu. Maka bujuran menggaratak pada mengencang garatak mensirin jut sidin, mensirin sindur sidin, menjadi sidin umpamanya catuk sidin. Rahasianya, hikmatnya, sayangnya sidin jadi Tuhan kita mengkodol lagi. Kalau dia dapat mengkodok dalam sembahyang itu karena Rasulullah SAW istilahnya kalau menyuruh menyuruh terdadak jar Nabi hutang lawan manusia itu dibayar berapa hutang bayari mun hutang lawan manusia dibayar hutang lawan Tuhan bang bayari dua. Rasulullah aja pas suah berguling subuh talayur tapi kita tahu kisah dasar guring bangun kodo di sembahyang nang talayur nang kada tahu kisah jadi kodo apalagi beristilah itu kan mimbabil aula artinya termasuk magilnya nang model kada bersengaja jadi kodo padahal aturannya nang kada bersengaja kodo jadi kodo mbah guring jam 4 bangun jam 8 kan ada masalah, masih ada masalah. Karena guring untuk kadang mengolah dosa, asal guringnya sebelum waktu dalam fikih itu. Guring jam 4 bangun jam 8 ada dosa, ada senang subuh. Jadi mungkin ada sing dosaan dua, ada sengaja itu harus dikodok. Dan itu jadi kodo Nabi, apalagi nang ya Allah merokok. Baik sama yang subuh mandinya. Memang itu jadi kode ya Nabi apalagi bisi lah. Tang kode di sembahyang ini ngarang sembahyangnya kada dulu. Sembahyangnya kada. Tapi mawaradan minal ayat wal akhbar kifayatun an ghairiha. Hadis-hadis ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan bahwasanya kada boleh kita itu berucap ini hadis atau ini Quran padahal kada boleh. Wa qaulul qail inna dzalika qad takarrara 'ala al-asma' wa saqata waqfuhu. Ujar nang membahas kalau kita padahkan itu hadis Nabi itu akan masuk ke telinga berulang-ulang dan akan jatuh kejadiannya masuk ke dalam pikiran di telinga. Wa ma huwa jadidun fawaquhu a'zam. Dan sesuatu yang hanyar apabila kita sampaikan maka masuknya ke dalam hati itu jadi lebih cepat. Oh hadis Nabi, oh harus masih, oh ini jar Nabi, maka aku harus mendengar hadis ini penting dicatat nih. Oh pada hausun itu mah ada dan jahil yang luar biasa, artinya salah. Jadi kalau ada kitab ada hadis di pada hadis, ya lah, ada hadis di pada hadis. Hati-hati itu banyak kadang-kadang cetakan karangan-karangan ada hadis di pada hadis, mang hadis bujur mau disampaikan hadis kurang lebih ini mang ada hadis. Sayyid Utsman Betawi mengarang 420 di antara karangan beliau di muka talabul ilmi fardhu ala kulli muslimin wa muslim. Dalil menuntut ilmu tauhid itu wajib. Apa hadisnya? Talabul ilmi wajib. Nah
kemudian aku tuh mencari hadis, ada orang menulis awwaluddin ma'rifatullah. Ujar itu hadis kok kiki ada pertama baru begini. Dan yang ada hanya perkataan seorang ahli syair dalam kitab Zubatnya, awal wajibin 'alal insan ma'rifatul ilah bistiqan, yang dikarang oleh Sayyid Usman Betawi. Kayak itu sendiri ngomong dalam karangan beliau, padahal kurang apa beliau tentang hadis, kalau kurang apa beliau tentang kata-kata ulama. Beliau katakan ada seorang ulama berkata awwalu wajibin 'alal insan ma'rifatul ilah istiqan. Hadis menuntut ilmu wajib secara umum, tauhidnya, fikihnya, tasawufnya, talabul ilmi fardhatun. Begini pada hadis yang bilang hadis, maka takutannya kena faliyatabawa maq'adahu. Sama bola wadah di neraka, emang berbahaya. إذ ليس هذا من الأضرار التي تقاوم مهجور الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Karena dusta yang kita lakukan yaitu berpada ini hadis, padahal ini kada hadis, itu gorok kita, itu tujuan kita hendak baik, walaupun hendak baik itu laisa tuqawimu mahdural kidbi, kada sebanding dengan dosa berdusta. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niat baik kita itu kada sebanding dengan memadahkan ini hadisnya, ini pendarannya. Wa Allah ta'ala ويؤدي فتح باب إلى أمور تشوش الشريعة فلا يقوم خير هذا شره أصلا, dan membawa kepada membuka pintu sesuatu yang mengganggu akan syariat atau merubah jadinya lawan syariat. Tushawishu tuqallibu, mengubah. Jadi syariat bisa jadi terubah. Amunnya hadis, kada hadis dipadahkan hadis, itu salah sudah. Amun kada hadis dipadahkan hadis, isinya pun bertentangan lawan syariat. Bagaimana mengubah syariat? Umpama bujur juga nih lawan syariat, berdusta nanti. Umpamanya bujur, umpama kada bujur lawan syariat, bagaimana merubah lawan syariat? Kalau yuqawmu khairu hadza syarra aslan, maka kebaikan niat kita kada khawadi tanding-tanding dengan kejahatan dusta yang kita ucapkan. Wal kidbu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal kaba'ir, berdusta memadahkan ini ujar Nabi padahal kada, itu dosanya kuno. Dan orang yang bersengaja berdusta dengan Rasulullah sampai ada yang menghukumkan kafir. Bilang ini berpanggil itu jangan Nabi padahal dengan wujudnya dari Nabi, maka ada yang mempertuakan kafir. Dan jadi makin tambah yakin kita, karangan Ihya Ulumuddin ini pasti terjaga dari sesuatu yang ada wujud. Ini sendiri telah tahu wal kidbu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal kaba'ir, dosanya dosa allati la yuqawimu syai'un, yang kada kawat ditanding-tanding dosa itu. Pembokonolnya dosa berdusta lawan Rasulullah, berdusta lawan Allah. Innallaha tsalitsu tsalasa, Allah padahalnya tiga beranak, itu kan berdusta sama Allah Ta'ala. Nah, jadi masalah dusta sampai hadis jangan dipadahkan ada hadis. Nasallallahu alaihi wa an jami'il muslimin, semoga Allah memberi maaf kepada kita dan semua kaum muslimin dan muslimat. Amin ya rabbal alamin.
Bayanul hadar minal kidbi bil ma'arif. Kata-kata yang akan datang menjelaskan agar dijauhi dua berdusta. Walaupun ma'arif bahasa kampung itu mahalabyu. Apa yuk bahasa Indonesia ini mahalabyu? Apa yuk bahasanya? Ini mahalabyu bahasa kita lah. Cuma bahasa Indonesia atau bahasa Banjar apa mahalabyu itu ya? Melocok ma'arif. Nah, pokoknya itu sudah bidang Indonesia itu. Cuma bahasanya mahalabyu. Yang nanti dipaham tak? Mun dipaham johir tulah bujur aja pendengarannya tuh bujur aja kan berdosa. Maka kita mendustai kalau ini bujur besar bujur. Mahalabyu itu besar bujur. Nah mahalabyu pun kawajan. Buka toko jam 9 berjualan, datang orang berapa Pak Haji piring ini 50.000 berapa selesai. Kalau kurang aku disediin kada berujung jualan piring ini. Ada berujung aja bulat. Iya, mahalabyu ada. Tukang mahalabyu ngaranya bujur ya jualan piring kada berujung. Mun ada tangkingnya ya berujung ya mun bulat berujung marahnya. Dan ada pula orang menawar jadi berapa tapi ini 100 di sini 100.000 persetengah kawan jualannya lah enggak jualan persetengah kawan jualan. Terus sampai lagi pokoknya ya. Karena sampai lagi pokoknya. Kenapa pokoknya 300? Ini menawar 4,5. Jadi kan sampai pokoknya lagi bujur ya. Kan mahalabyu nih. Jadi nang menawar ini kan terjebak dikira 4,5 itu masih kemurahan menawar. Pahaman nang menawar berarti ujungannya bisa 4,5 lebih nih. Apa anda menawar 4,5 sampai ujungnya ada sampai apa? Pokoknya kalau sampai pokoknya lagi jarang 4,5 saja karena pokoknya 300. Jadi kita sampai menawar 4,5 tuh dikira menawar ini kalau kemurahan iya aja menurut itu 475 awal ya jangan dulu aja dari kayu juga jangan dulu lah mahal juga harus sampai lagi pokoknya. Nah jadi jangan berdusta juga. Jangan berdusta dengan cara membahari jual baras menakar gensu diam-diam dulu langsung tarik kawan kayu bulat sudah habisnya tarik langsung tarik ada terus sisanya itu namanya dia orang bahari kayak itu bisa yakinan ada orang buat ini mengurangi itu namanya dia. Jadi di mana kamu ini ilmu alhamdulillah orang begini nih mengurangi jadi takaran di bulatinya sedikit di bawah jadi tetap kurang sedikit menakar selitar ini pulang ada di buyang juga menarik ini habis kurang ujarnya ujung apa kantornya selitar 5.000 kan sampai selitar kan banyak ujungannya didapat usaha. Nah ujar ini itu namanya ujar padahal ujungnya nambah sedikit itu namanya Maria ukuran 100 meter lebih kurang dari kalau sedikit jangan berjual buah itu rajin lebih dikit. Wah itu nama ngeriau orang lain datang bulan pun itu amalan suci cuma orang ini berpikir nah menjauhi orang yang itu berpikir ininya kurang bayangnya nang saya tinggal sedikit mang itu nah saya yakin lagi nah jadi menjadi bangkrut mulai ya justru nyawa salah menjauhi itu nyawa bujur kalau mau bangkrut orang bahari itu bila bertanam berkebun dolar berapa lanjung dibagi kampung dulu habis dirasakan dulu ke lain supaya orang melihat bujur juga kicap orang lewat menaguk orang liur lihat orang bahari masa apa tuh marahnya butah panjang wadahnya mandak ini di belakang
berat isinya seberdaan koki masyarakat dulu. Kenapa malah saya kan? Nah, ini itu namanya berkat. Jujur orang kadang menjuntang jadinya, ada engken gitu. Belimbing tunjuk tuh lah, bila ada nama mutek dibariakan bergaya aja dia. Coba aja engken akan mati. Aneh buah-buahnya, mangga kah, jambu kah, aja bebas kita makan itu ambil sudah ada masak. Bro, boleh kan bro, belum tunjuk kalau minta, silakan. Subuh hilang pohonnya. Belum juga, hantu berdusta juga dah. Itu mahal juga. Pikiran tadi minta belum tunjuknya, arah orang pohon-pohonnya minta. Misal mahala biur tadi, cuma bahasa Indonesia sebenarnya apa mahala biur? Waqat nukila salaf, ada kata-kata orang bahari, inna fil ma'aridi membuhatan anil kizbi, bahwa di dalam mahala biur umarti supaya kami nyaman memahami ya Allah, di dalam mahala biur itu manduhatan anil kizbi, diluasakan, diberi kebebasan anil kizbi, daripada berdusta. Boleh maksudnya, tapi ya tadi seyogyanya jangan. Qala Umar radhiyallahu anhu, amma fil ma'aridi ma yakfir rajulu anil kizbi. Mahala biur itu cukup bagi seorang laki-laki daripada membalakan dusta. Jaka hendak berdusta telah mahala biur. Jaka hendak berdusta bawa mahala biur. Jadi kada berdusta walaupun begitu dibolehkan, tapi cara agama awal jangan. Tapi masih boleh. Banyak ulama-ulama yang darurat memakai mahala biur itu. Ya. Jadi jarang guru apa murid disuruh nyawalah jagakan unda ibadat di rumah, unda bewirid berzikir, enggak ada unda amalakan, jangan diganggu-ganggu. Bila ada orang datang mencari unda, bilanya orang datang bertakon, adakah guru? Jawaban pertama, kalau sudin di masjid. Kalau sudin di masjid. Kalau kepada ada dan kada dari rumah ada, cuma kalau sudin di masjid. Yang kedua, ujar presiden bila yang tamu itu menggasak gua dan memperjelas guru ada di rumah. Ulah lingkaran liga berputar mana? Guru kada ada di sini. Di putarannya ada. Nah ini mahala biur juga nih. Tapi memang darurat apa ada, tapi tamu ini itu birit ada berpikir awal lagi. Kopi makan habis. Ini yang ngurung dan minta sampai juhur jangan diganggu. Cuma bila orang bertakon, kawakan gimana yuk guru? Kalau ini atau ini bertakon. Guru ada di rumah kawan lain, putar tuh. Guru ada di sini. Cuma mata jangan ketahuan orang pada mahala biur. Nah itu ma'arif, artinya mahala biur. Waruya dzalik Ani bin Abbas wa ghairihi wa inna ma aradu bidzalik wa rawa dzalika wa rawa Umar dzalikal qaul tadi Ani bin Abbas wa ghairihi
Wa inna ma'aradu bidzalik, maksud mereka mahalabyu ya. Amun hendak berdusta merah bahwa mahalabyu maksudnya idza qarral insanu ila apabila terpaksa juga manusia itu harus berdusta. Bahwa jadi berisi niup pakaiannya jadi berisi hebat dia kurang sebelah kiri dan sebelah kanan berbeda jadi dia polisi dan hanya berjalan dan dia sini hidup ada orang berapa polisi mengajak habib suruh berani mana nak punya mereka lain orang sebelah kiri sebelah kanan jalan yang hanya berjalan dan dari sini jadi di sini hanya lama aku di sini di sini hanya banjar loh saya sudah cuman di sini yang hanya mana daripada ditangkap polisi sama akal Fa'amai dalam takun hajat tun wa daruratun, apabila tidak ada hajat, tidak ada darurat, memang wajar biasa saja. Fala yajuzu ta'rif wala tasrih. Kada boleh halabi jujur kami tidak ada darurat, kurang akan memukul orang, kada menyangit juga bahwa dia jujur. Amunnya nang cagar mudarat bahwa dia menghadapi. Walakin ta'rid ahwan, hendak tasrih berdustalah berdosa, mahalabyu berdusta juga. Tapi antara dua nih mahalabyu dan berdusta apa mahalabyu? Agar kita terlepas dari mudarat, namun kalau ada mudaratnya terus. Datang mana dengan bertanggung mau datang berketing kawan ini dari kita semua sih kemana dia berjalan terbuka mundur hendak ada berjalan ngarannya ya Allah berjalan pasti kamu kak berjalan kayak berjalanannya mundur. Ini memang penyembuhan benar. Padahal laki ini kasihan tersuai juga malah kurang dan tersuai juga kurang. Muhara kayak dulu juga, bunga saja juga. Mana ini penyembuhan benar. Mana yang berjalan? Muka, mana juga apa jalan? Namun kayak itu kasar ngarannya. Kayak ini kasar, ada berjalan ngarannya. Apa hendak jujur mendapati kawan siapa di situ? Ada panggilan latihan, ada panggilan. Pacar hari ini aja, panjang aja kada jujur kenapa? Guring berpaling, berjenang laki, bala, berbalik nang bini guring sekali ini nang laki. Masya Allah, hutang berkapiting. Cagar kalau juga bukan. Kapiting nang kuning nang halus nih itu. Banyak di sini. Aman jenang lagi. Terpintar udah juga nih. Kapiting di belakang bertatak orang di muka. Sian. Jangan parah. Laki itu berpengeran. Namun terkawan aja sini. Ya Allah, banyak puluhan luar. Mengalih juga orang yang buruan kita kalau juga. Sama latihan ke bini ke pasar. Apa jadi lawas ya? Mano merupakan angsulan yang jadi terlambat. Pandangan nih lawan nang berjual uang. Jadi jenang ini nang berjual uangnya aja. Kalau bila ada amanahnya juga, kemana arah macam guru ini ngalih hantam beramu. Padahal itu menyiksa dirinya juga, menyakiti dirinya. Emun bujur, yang orang pada bujur kan menyakiti. Siap.
tambah sedikit nanti kasihan boleh. Maka kebetulan ini kayak itu lalu jadi jalur jadi memacu. Aku ini sudah menang kabar di lain. Jadi siapa nambah? Kamu tak perlu tahu. Ya. Dasar hampunnya. Cemburu, ngaran cemburu jutaan. Sian ini terus kali awal. Seperti kalian plaster. Intinya dua misi HP bakunci berkorden. Kenapa dikunci? Ada spek yang terpilih. Dusta kamu yang muang lagi. Bilang sesuatu manting. Dan TV-nya bilang luar. Ini kerjaan boros. Anu langsung dulu kan hari banget kan. Jadi kemana aja kamu tidak? Lupa. Jalan nih kemana kamu? Menyekit. Minang bujur dia seorang ada apa-apanya. Dasar ada apa-apa. Ini berbeda ada. Memang kata bukawan, berpengendara, biasa ada apa juga. Dan mengulang kawanan berhilangnya kalau kita rumah dua. Lelakian berpengendara bebas karena kawan berbingung duduk juga seorang. Maka bini datang, anak penyemburuan ya. Hidup. Boleh kan? Pengendara boleh dimati. Siapa nomor ketiga tadi? Kurang, aku kan nyaman. Ada nyaman kan ada hendak ya. Kurang cemburu, alawa. Aduh saya dilawani. Atau dasar ikan juga hendak kayak itu kayak apa? Kalau dilawani. Asal hampun, tidak Taiwan memang ada mati orang yang berbeda. Nanti sambil dilawani orang. Ada aku berkitar sudah nyaman juga ya. Berarti aku boleh keluar ya. Menikmati gua aja. Itu namanya laki yang mengajar yang sakit, kasihan hidup. Sakit. Boleh kita sedikit aja jam 3 kada dilupain nawang. Singgahnya sakonya. Mana kali singgahnya ada yang sakonya simpanannya. Ada yang makin muha. Tapi lo yakin yang hadir di sini nak ada kayak itu yang mendadak pikiran dulu. Matar nanti hendaknya pasukan intinya di bawah parkir ke belakang, bawah parkirnya. Ini keluar dari saudara. Karena parkir saya boleh pulang. Jadi mulai keluar dari parkiran juga tak. Patut juga dicurigai mengapa itu. Artinya ada bulu, ada bukti. Firman bisa jadi jago itu ya. Firman tarun bermakna di kolam begini berarti tahu saya kan kalau parkir hanya pengen serang sembunyi ya. Bapak Aisyah kan boleh jadi memaki liatina kilometer retik. Kamu turun dari kilometer 100. Nah, batu sedikit aja nambah makan. Gampang tuh yang batin anak di parkiran bawa ojek yang hujan. Pulang orang cemburu di kamar awal dilawan. Ya, menggait tenang malah timbul mahala jawabannya. Apa? Siap. Sampai di mustainya masih di penyemburuan mana? Betul, penyemburuan di belakang langgar sini. Ada berarti oleh kawannya ada berarti. Kira di alamnya ya, top aja memarkir ojek dan kelanggar. Ini gambar kunangnya. Ini gambar buah aja. Kunang dasar liwat. Bisi-bini nanti itu didoakan dan bisu itu sudah. Dan bisu aneh jadinya.
mana sama lelaki yang punya bulan menurut begini dari kesian dua beginian. Nah, kadang-kadang ada alasan kan, siang lelaki bergawi, mungkin bergawi yang senang bergawi. Jadi walakin ta'rif ahwanu wa misal ta'rif wallahu a'lam bisawab. Kemiskinan kita perai dulu sekali karena mungkin malam hari raya. Nanti kemis berikutnya insyaallah seperti biasa sekali aja terperai malam kemis. Afdal ilmu ala man la ilaha illallah.